Apa kabar hari ini? Siapa yang luar biasa? SMK Maharif 100. 5 karakter siswa SMK Maharif 100. Hari ini kita luar biasa berbahagia sekali kehadiran tamu istimewa, putra asli Kulon Progo yang nanti beliau kenalan sendiri, tetapi sukses di Jakarta di salah satu perusahaan mobil internasional sebagai Suzuki mobil. Sengaja kita hadirkan untuk kita pertemukan dengan kalian semua. Jadi anak-anak jurusan teknik kendaraan dengan otomotif kelas 11 dan 12 akhiri agar bisa memberikan ilmu yang luar biasa. Dan ke depan pembelajaran kalian semua memang tidak hanya melulu dari Bapak Ibu guru, tetapi akan terus berkolaborasi antara pelajaran Bapak Ibu guru di sekolah, baik teori lebih praktek akan kita perbanyak nanti bengkel, kemudian kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL juga masih tetap kita laksanakan. Bahkan kalau yang sekarang kelas 10 adik-adikku nanti PKL itu akan kita laksanakan tidak hanya 3 bulan tetapi minimal 6 bulan sampai 1 tahun di industri. Kemudian kita juga akan selalu sharing dengan guru-guru atau praktisi dari industri. Baik kita menghadirkan seperti pada siang hari ini, pagi hari ini, atau mungkin kita yang berkunjung ke industri, ataupun dengan cara-cara yang lain, termasuk kerjasama dan MOU lain, rekrutmen tamatan dan sebagainya akan terus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya menyampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari yang baik ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka Sukawuh tentang budaya industri. Dari saya akhiri kerja di PT Suzuki Mobil Motor Bekasi di bagian quality, dan asal saya adalah Kalibiru Argobius Kokapuro. Mungkin kalau ada yang kenal. Suara saya ini bergema atau cukup bisa didengar? Kalau misalnya ada egonya, mohon dikurangi. Dengar kayak apa belakang? Baik, sebelum masuk ke materi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rahmat Ranjo sebagai Kepala Sekolah SMK Maharif 100 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Kepada Bapak Guru dan Ibu Guru yang telah bersusah payah mempersiapkan agenda hari ini. Saya kemarin baru ketemu, kemarin jam 10 ternyata banner sudah terpasang di belakang saya. Ini adalah effort kerja yang luar biasa, dan ini yang dibutuhkan di industri. Kalau ada goal target dari para manajemen dan harus diselesaikan, ini adalah yang sudah bisa dilaksanakan oleh SMK Maharif. Tepuk tangan. Harapan saya budaya-budaya seperti ini adik-adik mencontoh gitu. Karena ini adalah sebuah proses yang panjang, sehingga saya, Pak Rahmat dan Bapak Ibu Guru bisa menjadikan sekolah ini seperti ini. Mungkin adik-adik ini masuk di tahun 2000 berapa? Yang paling kelas 11 2000 berapa? 2019 ya, 20. Kalau saya boleh kilas balik cerita, SMK ini bukan langsung seperti ini dulu. Saya tahun 93 saya sekolah di SMK Negeri Pengasih,
SMK 1 Malarip itu dulu masih gede, masih pakai triplek, tetapi dengan semangat dan tekad untuk mewujudkan sekolah berkarakter, alhamdulillah SMK Malarip sekarang menjadi sekolah rujukan dan bahkan menjadi sekolah unggulan di Kulon Progo dan dijadikan sebagai unggulan nasional. Tepuk tangan untuk para mahasiswa. Mungkin saya akan cerita sedikit kenapa rambut adik-adik diwajibkan cepat, dan tadi ada yel-yel yang menurut kami adalah doa atau kalimat extraordinary atau kejadian yang sangat luar biasa, tetapi adik-adik bisa mempraktekkan. Ini ada sejarahnya. Kalau tidak salah 5 atau 4 tahun yang lalu saya mengajak Pak Rahmat ke Bekasi. Di sana ada SMK yang ada di kawasan industri MM 2100, kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Kurang lebih ada 600 perusahaan besar yang ada di sana untuk support otomotif dan yang lainnya, baik elektronik, garment dan segala macamnya di sana. Di sana dibuat SMK yang notabene semua stakeholdernya adalah orang-orang dari industri. Bisa adik-adik bayangkan bagaimana kalau sekolah yang membuat orang industri, tentunya lulusannya semua sudah pasti diserap oleh industri. Karena saya memikirkan porsi orang Kulon Progo jika SMK itu terus-menerus menciptakan lulusan yang diserap, akhirnya orang-orang Kulon Progo pasti akan susah berkesempatan untuk bekerja di industri yang besar. Untuk itu, waktu itu saya bawa seluruh SMK se-Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan benchmark, untuk melakukan kunjungan, penelitian kenapa SMK itu bisa seluruh karyawannya bisa diserap di industri. Ini yang menjadi penting. SMK itu kunci utamanya adalah pendidikan berkarakter. Tentunya Malarip sudah punya pedoman. Tadi apa? Ada disiplin, terus bertanggung jawab, berintegritas. Tentunya itu adalah yang diharapkan di level SMK. Jadi setelah melihat sistem kependidikan dan pola kependidikan di SMK Mitra Industri MM 2100, sepulang dari Bekasi, Pak Rahmat dengan waktu yang cukup singkat, kemungkinan 2 tahun kalau tidak salah, SMK ini sudah menjadi SMK rujukan dan unggulan. Tepuk tangan. Jadi upaya saya untuk menjembatani antara Kulon Progo dengan industri, alhamdulillah hari ini terrealisasi. Dari Hatsu sudah datang ke Wates ini dan melakukan rekrutmen. Mudah-mudahan kakak-kakak kelas kalian yang ada 19 orang, kita doakan semoga dia bisa lulus dan bisa bekerja di Daihatsu. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum masuk materi, saya pesan hari ini saya cuti. Artinya waktu yang saya gunakan itu mohon adik-adik nanti bisa mengikuti, dan saya berharap ada 3 orang yang membawa buku tulis dan pulpen bisa maju ke depan. Ada yang bawa buku tulis? Tunjuk tangan dong. Apa tidak membawa semua? Maju ke depan. Duduk di sini nanti dengerin apa yang saya sampaikan, Anda mencatat. Nanti ada hadiah dari saya kalau Anda bisa menjelaskan. 2 lagi? Ada yang bawa buku tulis?
nyaman nulisnya. Boleh Pak, yang ada nggak ngalihin kan? Layar. Ayo maju Mas. Dua lagi. Sama ya biar apa? Layar. Satu lagi. Ada? Ayo, biar cepat waktu ada siang. Nanti kalau materinya saya sudah mulai, mohon didengerin, dan kalau yang sudah membawa catatan nanti dari 3 orang ini nanti bisa di-sharing atau materinya nanti bisa dikasihkan Pak Guru untuk di-print atau gimana. Kalian siap? Oke, kalau siap, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pengenalan tentang pembuatan kendaraan roda 4 akan saya mulai. Terima kasih. Bisa menunggu. Pointer kok lampunya nganu. Baik. Saya jelaskan dulu. Saya bekerja sudah 27 tahun di Suzuki Indo Mobil Motor. Pertama kali saya masuk setelah lulus dari STM Negeri Wates, saya di bagian assembly, saya operator selama 5 tahun. Setelah saya dianggap cakap, mempunyai tanggung jawab, disiplin, akhirnya saya dipindah ke bagian quality dari tahun, kalau tidak salah dari 94, waktu 1999 saya sudah masuk quality, dan di tahun 2004 saya pertama kali ikut dalam development pembuatan mobil APV. Kenal mobil APV? Ya. Tentunya ini menjadi sebuah pelajaran yang tidak gampang. Bagaimana kami yang hanya seorang lulusan STM bisa dipercaya untuk ikut sama-sama mendevelop pembuatan mobil. Tahun 2004 saya diberangkatkan ke Jepang, dan bolak-balik saya ke Jepang sampai mobil itu dilakukan produksi massal di tahun 2005, dan akhirnya lanjut sampai sekarang. Dan saya juga beberapa kali ke Jepang itu untuk melakukan new model seperti Karimun, terus New R3, terus sekarang Carry yang baru itu, dari pickup yang baru sekarang ada di jalan banyak itu. Alhamdulillah saya dipercaya untuk sama-sama dengan orang Jepang mendevelop pembuatan mobil. Nah, di sini nanti akan saya ceritakan proses pembuatan mobil dari awal sampai dijual itu bagaimana. Dan 2 tahun ini saya sudah pindah bagian ke bagian ekspor kendaraan. Jadi saya ditugaskan oleh manajemen untuk mengawasi komponen-komponen yang diekspor baik mobil dan motor ke negara asing. Dan alhamdulillah keilmuan itu saya bisa bagi ke adik-adik sekalian. Kita mulai materi hari ini. Nama saya aslinya Akhiri ini. Nama saya Akhiri aslinya, tapi di ijazah dan paspor nama saya seperti orang Jepang ini. Jadi kalau orang Jepang dapat email dari saya itu pikirannya saya orang Jepang gitu. Sebelum mungkin nanti bisa saya cerita nanti apa yang diingat, kalau misalnya penting bisa ditulis. Nanti saya relay dari 3 orang ini, kalau misalnya
apa yang saya sampaikan itu bisa diserap. Artinya pembelajaran hari ini minimal dari sekian ratus orang itu ada yang memahaminya. Secara umum apapun ATPM-nya, jadi mobil itu pertama kali pasti prosesnya namanya pressing. Adik-adik kenal komponen mobil, contohnya pintu gitu, tahu kan ya? Pintu itu nempel namanya di side body. Jadi pintu belakang pintu depan sepanjang dari front hood sampai back door itu namanya panel side body. Jadi dalam komponen mobil yang ditempel pintu itu namanya panel side body, kanan dan kiri. Kalau yang di atas, ada yang tahu namanya apa yang di atas? Namanya kalau secara engineering manufaktur pembuatan mobil adalah panel roof. Panel roof. ROOF. ROOF, roof, panel roof. Kalau yang sebagai landasan sis atau jok, sebagai landasan sis atau jok itu namanya panel floor. Floor itu kan lantai, itu namanya panel floor. Di bawahnya panel floor kan ada untuk assembling transmisi, engine, rear axle, kalau lampu gardan itu namanya sasis. Itu namanya sasis. Terus yang kapnya engine ada yang tahu namanya apa? Kapnya engine itu kan yang ada kalau kita buka dalamnya isinya engine. Itu namanya front hood. Front hood. Jadi kalau komponen mobil tadi coba dibagi berapa? Terima kasih, tepuk tangan. Nah, dari seluruh proses komponen-komponen yang dibuat itu, pertama kali lahir di proses otomotif itu namanya pressing. Pressing itu lembaran plat, pressing adalah lembaran steel plate terus di press, ditekan. Kira-kira itu pressing, coba dibacakan. Merupakan area pertama dalam produksi kendaraan bermotor. Area ini bertugas untuk membuat kebanyakan komponen bodi kendaraan bermotor yang tadi berupa lembaran material sehingga komponen untuk nantinya diberikan ke area berikutnya. Besok dalam area ini terdiri dari 4 area, yaitu A area material, B manufacturing, C area risk, D maintenance area, dan D area komponen. Kira-kira itu. Kira-kira mungkin saya bacakan di press shop atau bagian pressing itu adalah merupakan area pertama dalam alur produksi kendaraan roda 4. Area ini bertugas untuk membuat kebanyakan komponen-komponen bodi kendaraan roda 4 yang dari
berupa pembayaran material sehingga menjadi komponen finish good untuk nantinya diteruskan ke area berikutnya atau welding shop. Kira-kira gitu. Jadi mobil semegah atau semahal itu pertama kali semua besi plat atau ya semuanya wujudnya plat itu dicetak di dalam namanya bagian yang namanya pressing. Mungkin ada yang karena pandemi tidak ada yang pernah kunjungan ke industri Pak ya. Ya, jadi mudah-mudahan kalau nanti ada kesempatan saya bisa share video, nanti bisa kita perlihatkan. Bayangin aja mencetak plat yang panjangnya 3 meter, alatnya seperti apa? Berarti alatnya kurang lebih cetakannya itu 4 meter itu. 4 meter beratnya itu bisa di atas 2 ton. Dan mencetaknya dengan mesin apa namanya? Tahu nggak? Mencetak stek apa tuh? Mencetak tadi apa tuh? Press itu dengan mesin apa? Dengan mesin press. Jadi mesin pressnya itu kalau saya body itu kurang lebih cetakannya itu separuhnya dari ini apa mimbar ini Pak. Jadi gedenya seperti itu, ada atas dan bawah, dipasang, diinstal di mesin 3000 ton. Itu kalau sekali press itu suaranya sudah vibrasinya itu mungkin sampai ujung bengkel itu ngerasa jeleng. Nah, yang kerja di situ adalah robot. Jadi waktu material 4 meter di transfer ke cetakan itu yang kerja adalah robot. Setelah maaf, yang pakai HP saya pinjam salah satu Mas yang paling depan. HP-nya ada paketnya, paketannya ada? Enggak ada. Yang ada paketannya? Ada. Coba buka Google. Nah, pembelajaran ini nanti ini apa yang saya omongin kalau di pembelajaran sekolah nggak ada, buka Google. Buka mesin stamping 3000 ton. Mesin stamping 3000 ton. Di YouTube juga boleh. Di YouTube aja nanti biar ada gambar geraknya. Ada? Di YouTube ada? Coba bawa ke sini coba. YouTube. Mesin stamping 3000 ton. Stamping. Enggak ke sini. Mesin press. Kalau tadi Pak Rahman HP-nya taruh kanan, sekarang coba
buka di YouTube mesin stamping nanti kira-kira jadi pulang dari sini nggak penasaran. Mesin stamping di YouTube ada. Ada. Ya ini, jadi mesin press ini lihat aja nih, mesin press itu segede gini. Oke, nanti dicatat, nanti setelah sampai di rumah dilihat, ya dicatat di buku ini. Bagaimana mesin stamping itu bekerja dan di buku dicatat ya nanti cara apa ya betul. Nah ini kira-kira seperti ini. Silakan kembali. Nah, jadi proses pertama di otomotif itu adalah proses stamping namanya. Proses stamping. Nanti coba dilihat di YouTube ya. Lihat di YouTube proses stamping. Kira-kira seperti ini belum prosesnya. Mungkin kalau yang di belakang tidak jelas. Di sini ada lampunya yang mana nih mas? Lampunya yang mana? Nggak ada itu ya? Oke, nggak apa-apa kalau ada. Pernah dengar namanya flow proses? Istilah flow proses pernah dengar? Flow itu apa? Flow itu alur. Flow itu alur. Jadi ini alur proses. Kalau kita membuat makanan itu kan pertama apa? Dikupas, dicuci, diiris, dibubuhin, digoreng. Itu namanya flow proses. Tulis ya deh ya, flow proses. Flow prosesnya stamping pertama apa itu? Saya tulisannya nggak begitu baca. Apa itu? Ya, bacain teman. Pertama kali itu raw materialnya. Jadi raw material itu biasanya koil itu apa? Koil itu gulungan. Koil itu gulungan. Datang pertama dari pabrik, contoh Krakatau Steel atau Japan Steel itu wujudnya gulungan. Nanti dikirim ke kami, ke Suzuki, ke Toyota, ke Daihatsu, itu wujudnya udah lembaran. Proses memotong dari kuil ke lembaran itu namanya slitting. Setelah dari raw material, dikemarin dulu mas? Operator atau pokok. Jadi setelah material disiapkan, plat yang sudah disesuaikan dengan ukuran pintu, set body, panel floor, panel room itu didorong ke dekat mesin. Nah, di situ yang dibutuhkan dice-nya harus sudah dipasang di mesin. Tadi cetakannya dipasang di mesin pressing. Setelah dipasang, robotnya disetting untuk ngambil dan untuk transfer. Setelah jadi, keluarlah namanya yang nomor 3 itu output ya. Iya. Finish good F atau G. Setelah keluarlah nama finish good. Contoh ini yang tengah ini, yang tengah itu adalah gambar panel floor itu dari lantai mobil itu. Jadi segede itu sekali
sekali press itu. Nah, ilustrasinya pressingnya seperti ini. Ilustrasinya, jadi yang lembaran material tadi ditransfer memakai compiler, terus dikonekkan ke mesin. Itu kan di dalam cetakan kan ada up dan lower ya. Ya, below itu. Nah, yang atas yang cekung itu namanya dice upper. Yang tengah itu material, yang tadi sheet. Nah, kalau bawahnya itu setengah lingkaran, nanti jadinya pasti seperti yang di bawah itu, cekung itu. Ya, kira-kira konsepnya untuk proses itu seperti itu. Nah, kalau bentukannya itu radiusnya dalam-dalam, radius apa ya? Radius apa? Radius kemiringan, salah. Ini nanti kalau kamu ditanya ke industri, Mas, tolong diukur radiusnya, yang kamu ukur kemiringannya sama. Radius itu setengah dari lingkaran, ada nggak Pak? Pak guru teknik ada nggak? Pak guru tekniknya ada yang nggak ini? Ya, radius itu setengah dari lingkaran, ada nggak Pak? Hah? Iya. Radius itu setengah dari lingkaran. Kan itu bentuknya kan tidak lingkaran penuh kan? Ya. Kalau radiusnya besar-besar, kalau lingkarannya misalnya 500, setengahnya kan 250. Nah, kalau lingkarannya apa radiusnya itu dalam-dalam itu prosesnya namanya drawing. Ditulis Mas, prosesnya jika dalam proses stamping radiusnya besar, prosesnya didesain menggunakan proses drawing. Contoh proses drawing itu ini yang mudah. Tangki mobil tahu atau tangki motor? Tahu? Itu kan cekungannya kan tinggi-tinggi itu. Nah, itu cara memprosesnya waktu stamping itu namanya proses drawing. Tadi ditulis Mas, yang radius adalah setengah dari lingkaran, itu radius. Kalau kemiringan itu biasanya namanya angle atau sudut, benar nggak? Setelah di draw keluar nanti menjadi komponen itu, menjadi komponen. Tolong dibacain itu, saya agak buruk. Tolong dibacain yang keras. Proses dan tracing 1, ya, berarti arti berarti memotong permukaan badan untuk membangun melakukan atau bentuk memotong tepi. 2. Simbol duri arti dari membentuk disertai peningkatan dan penurunan ketebalan plat dari bahan dasar. 3. Arti seperti membentuk tanpa penurunan ketebalan plat dari bahan dasar. 4. Arti titik memotong bagian yang tidak penuh dari pinggiran tulang setengah jari. Halo? Jadi nanti kalau adik-adik ini lulus, misalnya diterima di pabrik yang membuat komponen stamping, itu kerjanya ya ini. Jadi misalnya sebagai operator stamping yang di depan mesin, ngempanin mesin itu dengan material, prosesnya seperti ini kira-kira. Prosesnya seperti itu.
Mau ditulis? Mau ditulis? Tapi kalau nanti ini saya skip ya, waktunya nggak lama, nanti minta Pak Guru ya materinya ini ya. Kira-kira itu dari proses-prosesnya. Nah, ini yang paling utama ini. Misalnya kalian diterima di bagian QC atau quality control. QC itu adalah pekerjaan yang memisahkan defek. Tahu defek nggak? Halo? Tahu defek? Belum pernah dengar? Nah ini Pak Guru tekniknya juga mohon yang istilah apa itu? Istilah-istilah di industri itu mulai dikenalkan Pak. Karena nanti apa itu? Ini realita nih saya. Ini ada yang sudah kelas 3 tidak tahu istilah defek itu berarti antara industri dan sekolah itu tidak matching, itu benar kejadian. Defek itu adalah problem. Defek. Terus Mas, defek. Kalau misalnya di ruang praktikum itu membedah motor atau membedah mobil itu, defek itu kalau orang umum keluhan gitu. Kalau kita datang ke bengkel motor, dia kan ada keluhan itu. Misalnya suaranya kelinting, olinya bocor, atau macam-macam, remnya tidak pakem contohnya. Jadi defek itu bisa diartikan sebagai keluhan atau problem gitu. Defek itu ada problem. Pada saat proses produksi itu pasti ada namanya ketidaksesuaian. Maunya mulus, ternyata bagan, ternyata penyok, ternyata dekok. Kalau saya beli mobil baru, penyok terima nggak? Nah, itu yang adik-adik harus pahami. Jadi dalam proses produksi pasti ada namanya problem. Nah, problem-problem dari masing-masing proses itu harus diketahui. Kalau kalian nanti kerja di industri, yang harusnya di sekolah itu sudah diajarkan. Kalau nanti kamu kerja di industri, kalau misalnya diwawancarai, kamu tahu nggak defect pricing? Tolong sebutkan. Kalau kalian tidak tahu, ini akan menjadi masalah besar. Makanya hari ini datang di sini jangan hanya duduk dan dianggap saya ini tidak berarti. Ilmu ini tidak akan didapat kalau saya tidak menjalankan. 27 tahun saya menjalankan ini ilmunya gitu. Karena di silabus kependidikan SSK saya yakin itu tidak ada. Adanya apa? Adanya kalau saya orang-orang industri itu datang dan memberi pencerahan. Benar nggak? Kan nggak, menurut saya nggak asik gitu. Kelas 3 SMK ditanya defek aja nggak ngerti, itu kan masalah. Padahal kalian yang 6 bulan lagi lulus akan kerja di industri gitu. Ya ini perlu nanti Pak Guru, ya saya memberikan masukan bukan ke murid tapi ke Pak Guru. Mohon kalau ada ingin yang ditanyakan ke industri, tolong hubungi saya, dan nanti kalau saya tidak tahu saya akan tanyakan ke ilmuwan yang lain. Karena di mobil itu ada proses stamping, ada welding, ada injection, ada forging, ada rubber, ada kaca, ada sewing, ada macam-macam, banyak sekali, ada machining, ada casting. Nah istilah-istilah itu juga kalau kalian nanti sudah kerja pasti akan bergelut dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi ini bukan membayangi kalian itu kok sulit banget ya. Bukan, kalau sudah kerja nanti kan terjadi namanya pembiasaan. Kalau udah biasa pasti ngerti. Kalau saya kan
karena udah bertahun-tahun pasti ya istilahnya ngerti lah, udah di luar kepala, kalau ditanya pasti berapa ngerti. Kira-kira itu. Jadi defeknya apa aja tuh? Scratch, tau nggak? Scratch. Scratch Indonesia apa? Coba, ada tahu? Scratch itu lecet itu. Lecet itu namanya scratch. Ini kayak kepala dia nih, lecetnya. Nah, ini scratch. Terus nomor 2, butsu. Yang belakang dengar butsu dengar. Butsu itu bahasa Jepang, bahasa Indonesia bintik. Bintik. Jadi kalau misalnya body itu atau di pintu ada bintik material gitu ya. Misalnya nih cetakan atas, terus ini cetakan bawah, di tengah-tengahnya ada pasir. Kalau pasirnya ngepres kan berarti membentuk di bidang yang tadi yang itu kan ada jendelan ya. Nah, jadi ini perlunya orang-orang kerja di industri itu kenapa 5S atau 5R itu harus tertanam di pribadinya itu, karena kalau ada defect itu nanti menjadi profit perusahaan itu berkurang. Kalau ada penyok dan tidak bisa diperbaiki, kan mobilnya dipotong, tidak bisa dijual. Ini kenapa pendidikan berkarakter itu penting, karena kalau misalnya cetakannya kotor, Anda tidak peduli, terus komponennya tetap diproduksi, itu kan menghasilkan nanti namanya problem lagi. Jadi ini kalian perlu camkan kenapa harus belajar dari sejak di sekolah. Disiplin itu adalah kalau di industri itu akan digunakan. Kira-kira paham ya? Tadi setelah butsu apa? Hah? Wrinkle itu berkerut, keriput, wrinkle. Ditulis ya Mas ya, wrinkle itu berkerut. Ada lagi apa itu? Ini tadi saya bicara apa? Ada namanya defect namanya bari Mas, bukan buri. Tulisannya buri tapi bari. Bari itu tajam di samping itu. Kalau tajam itu namanya bari. Ya, bari. Tulisannya buri. Buri itu apa? Problem tajam pada ujung material. Nah, kalau kalian sebagai inspektor, kalau kalian tidak tahu defect, artinya problem itu akan lolos. Jadi kalian yang memfilter, ini tidak bari, ini tidak wrinkle, ini tidak butsu. Nah, kira-kira itu. Selanjutnya tadi proses yang kedua setelah komponen set body, pintu, panel floor, panel room itu jadi, digeser maju ke depan ke proses berikutnya, itu namanya proses welding. Proses welding apa Mas? Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam buruk dan logam kondisi dengan atau tanpa tekanan. Mesin yang menggunakan PSW, SSW, las CO2, football, silver. Di TKNO
dikenalkan dengan pengerjaan pengelasan tidak? Tidak. Karena bukan manufaktur ya, kalian servis ya berarti ya. Memperbaiki kendaraan yang digunakan ya. Tetapi walaupun Anda itu memperbaiki, kalau nanti menjadi mekanik, mau mekanik engine atau mekanik bodi, harus tahu namanya proses pembuatannya gitu. Welding itu menyambung dua komponen, plat dengan plat. Belum pernah lihat ya mesin welding? Belum pernah melihat ya. Saya akan ceritanya mungkin sulit kalau namanya belum pernah melihat. Tapi kira-kira mesin welding itu ada yang diem, ada yang kalau apa tuh nyambung dua plat yang ujungnya titik. Nanti kalau saya bisa ketemu mobil di sana, nanti saya bisa tunjukin yang mana yang CO, yang mana yang spot. Spot itu yang itu loh, yang kalau di buka side body itu ada titik-titik. Tahu kan ya? Plat sama plat itu kan disambung kayak titik gitu. Itu namanya spot. Kalau sasis kan nyambungnya seperti kayak las listrik gitu. Nah itu namanya CO2. Nah mesinnya seperti apa? Di materi ini kebetulan saya tidak bawa. Nanti di lain waktu mungkin. Atau kayak tadi kalau saya HP jangan untuk landing, tapi bisa dapat keilmuan kayak gini dicatat nanti pulang dipakai gitu. Mesin CO2 kayak apa, mesin portable spot welding kayak apa gitu. Stationary spot welding kayak apa, plat CO kayak apa. Mohon nanti digunakan artinya ya. Di welding flow-nya seperti ini. Jadi ini flow prosesnya. Jadi side body yang tadi dari pressing yang besar-besar itu di-assembling di welding itu namanya dengan welding jig. Welding jig. Welding jig. Welding jig. Nah prosesnya itu bisa robot, bisa manusia gitu. Kira-kira flow-nya seperti ini. Terus ini contoh defect di welding. Sebelum mobilnya dikirim ke proses berikutnya, inspektor di line produksi welding itu memastikan tidak ada apa tuh problem-problem yang apa itu terbuat dan lolos itu. Itu contohnya kalau welding itu ada undercut, ada spatter, ada propos, kira-kira seperti itu. Ini CO2 juga ada. Pernah lihat CO2 kan? Alur las tuh, alur lasnya sampai di spesifikasi yang bagus seperti apa, yang jelek seperti apa. Nah itu seperti itu, yang baik itu tidak boleh. Proses berikutnya adalah painting. Setelah dari proses painting itu mobilnya didorong ke proses painting. Jadi bodi utuh R3 atau Xenia atau Toyota Kijang namanya dicelup ke proses pencucian gitu, biar menghilangkan oli yang pada menempel pada di apa tuh material plat gitu. Nah, setelah bersih itu ada namanya cat dasar. Kenapa mobil itu dipakai bertahun-tahun tidak karat? Karena ada cat dasar yang namanya prosesnya CED atau EDP, electric deep coating. Electric deep itu dicelup, coating itu melapisi. Jadi
cairan kimia untuk melapisi bodi mobil itu dicelupkan ke kolam. Nah, kolamnya ini isinya itu cairan kimia. Itu ketahanannya terhadap karat itu ada namanya tes uji kabut garam selama 1000 jam. Jadi dia 1000 jam itu tidak boleh karat. Makanya mobil itu dihujan-hujani, ditaruh di lapangan. Kalau catnya itu original dari OEM atau ADPM atau prinsipil kendaraan, pasti tidak akan karat. Karena ada namanya tadi dilapisi dengan EDP. Setelah EDP nanti proses terakhir adalah top coat. Top coat itu melapisi model warna hitam, mobil merah, putih. Nah itu juga ada speknya, jadi thicknessnya harus tidak boleh tebal, tidak boleh tipis. Itu diatur dan harus tahan scratch, tahan baret, tahan terhadap cuaca. Itu semuanya prosesnya dilakukan di bagian painting. Kira-kira prosesnya seperti ini kalau di painting. Ada yang dicelup, ada yang mungkin belum kebayang ya. Belum kebayang. Prosesnya seperti ini. Terus di kami juga ada namanya painting plastik. Tahu front bumper, rear bumper tahu? Nah, rear bumper, front bumper divisinya yang melakukan proses finishingnya adalah painting plastik. Jadi bumper itu diproses pakai mesin apa tahu? Membuatnya pakai apa itu? Tahu nggak mas? Nggak tahu? Tahu? Front bumper, rear bumper itu membuatnya dengan mesin apa tahu nggak? Nggak tahu? Masnya? Nggak tahu. Itu dengan mesin namanya mesin injection, mesin injection. Nanti juga ada materinya. Ini contoh defect painting mas. Adik-adik ini contoh defect painting. Cat itu pasti ada problemnya. Problem painting itu biasanya melting, meleleh gitu. Kalau kita ngecat itu kan bisa melebar itu ya. Ya, kalau melebar itu tidak boleh. Terus seperti bergaris. Terus bolong, pinhole itu bolong. Terus crater itu brutus kalau bahasa Jawanya brutus. Terus bucu tadi ada titik, ada kotoran kecil-kecil. Nah kalau leak itu seperti bocor, seperti bolong tapi untuk menggelembung gitu, kira-kira seperti itu. Setelah dari proses painting, assembly. Assembly itu apa? Assembly adalah proses perakitan komponen atau item akhir pada suatu titik yang terdiri dari sejumlah bagian yang kemudian disatukan untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi assembling itu merakit kendaraan yang tadi apa tuh unit body yang sudah dicat itu didorong ke proses depan itu memasang. Kira-kira contoh memasang engine, memasang transmisi, memasang garda, memasang roda, memasang pintu gitu ya, memasang jok, memasang plafon itu prosesnya di assembly. Biasanya kalau pernah diajari bongkar mobil nggak? Pernah kan ya? Oh karena pandemi mungkin jadi nggak ke sekolah ya. Jadi kalau bongkar mobil itu kan kebalikannya memasang di produksi saya gitu. Jadi kalau bongkar mobil itu yang saya pasang terakhir itu yang dibongkar duluan. Kalau bongkar mobil. Nah kalau
Kalau saya merakit itu adalah urutannya itu udah didesain dari proses pertama itu namanya trimming, chassis, dan final itu. Trimming itu contoh pasang latch door atau di pintu itu kan ada pengunci itu namanya latch door itu yang nyangkut belum itu pasang di trimming, terus pasang karet-karet, pasang kaca. Panel pintu, iya panel pintu tadi kan dalam panel pintu kan ada kaca, ada karet, regulator. Nah itu masangnya proses trimming. Kalau kalian jadi terima di DHC misalnya di operator trimming yang kerjanya kalau mobil DHC itu satu mobil kalau nggak salah 1,2 menit jadi mobil. Jadi bisa dibayangkan cepatnya proses delay itu seperti apa kalau masak. Kira-kira gitu. Nah, kalau chassis masang engine, masang gardan, masang suspension, namanya proses chassis. Nah, kalau final masang kaca belakang, kaca depan, kaca samping, ya. Itu proses di final. Nah, setelah mobilnya jadi, ini ada namanya departemen inspeksi gitu. Tujuannya itu adalah memastikan seluruh apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing section itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan gitu. Jadi tugas dari inspeksi itu memastikan seluruh proses yang sudah dijalankan oleh section masing-masing itu sesuai dengan aturan. Nah, setelah proses inspeksi ini barulah kita namanya proses penjualan. Kalau di Maxen itu mungkin adik-adik juga dikasih tahu di sini. Apa itu mengencangkan terot tahu? Tairot tahu? Ya, yang tairot itu yang tekan roda. Nah, tugasnya itu ngencengin itu biar sporingnya itu lihat kanan lihat kiri. Pertama itu. Nomor 2-nya ngecek lampu. Lampu itu kan ada tinggi-tingginya. Itu ada ajaknya. Itu ngecek lampu dulu. Leveling. Nah, leveling. Kayak orang Medan, leveling. Terus setelah leveling nanti ada ini mengecek kecepatan namanya drum tester. Di speedo kan ada speednya ya, 0 sampai 180 ya. Nah, kendaraan itu harus diuji satu persatu, kecepatannya itu harus dites itu. Namanya di alat drum tester. Setelah itu ada namanya cek emisi tahu? Pernah diajarkan? Hah? Gas buangnya juga ada mesinnya gitu, dicek gas buangnya sudah layak atau belum. Nah, di Maxen itu seperti itu. Terus terakhir ada namanya cek kebocoran. Jadi mobil satu itu dimasukkan dengan di dalam shower yang pressure showernya itu kurang lebih 35 bar gitu, nyemprotnya buat kayak apa kencangnya gitu, seolah-olah hujan paling deras. Nah itu tujuannya mobil itu bocor atau tidak. Kira-kira seperti itu. Jadi ini itu ada gambar yang itu shower pressure kebocoran. Terus terakhir dinamik itu di jalan mobil dites di jalan rusak bagaimana, ditanjakan bagaimana. Nah itu di sirkuit di pabrik itu ada gitu. Jadi kecepatan 140 km ada bunyi atau tidak, kecepatan 100 bermasalah atau tidak, terus ditanjakan pakai gripnya berfungsi atau tidak, semuanya dites di pabrik mobil itu. Nah nanti kalau kalian misalnya bisa ya syukur di Suzuki. Saya ketemu 2 orang yang lulus SMK Maharif itu ada di Suzuki. Alhamdulillah berada di Jakarta. Dia kerjanya kalau nggak salah masang regulator pintu. Nah di kami juga ada proses pembuatan jok atau seat.
Jadi komponen seat itu ada weldingnya, ada stacking-nya, ada uretan, ada injection, ada sealing, ada jahit. Ini satu pabrik dan besar, karyawannya kurang 500 tapi di dalam pabrik. Jadi Suzuki tidak membuat job untuk di luar tapi dibuat sendiri. Ini cetakannya yang kalau Mas duduk itu kan duduknya di kain, bawahnya kain itu kan ada namanya uretan atau poliuretan. Cetakannya juga dibuat di dalam pabrik kami. Ini apa? Dress ya? Nah, dress itu dibuat di tempat kami. Nah ini tadi plastik injection. Bumper itu dibuat dengan namanya mesin injection. Jadi apapun yang komponennya materialnya plastik itu pasti prosesnya injection. Kira-kira kayak gitu kalau mesin injection itu gambarannya kayak gitu. Yang paling kanan yang ada di saya ini itu produknya yang warna biru sama abu-abu itu adalah cetakannya menjadi itu namanya molding. Dan prosesnya adalah nanti bisa di-download di YouTube bagaimana ada mesin injection gitu ya. Bisa dilihat. Ground pintu ini juga ada defeknya di injection ada. Semua proses itu ada defeknya. Ada namanya sigma, ada namanya chroma, ada namanya swat macam-macam. Kira-kira itu